Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari Sabtu ini sambil mempersiapkan melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini Bapak Ibu. Dan juga mempersiapkan diri kita dalam ibadah kita di minggu esok. Biar Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Bapak Ibu. Mari mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sejenak kita perhatikan jikalau ada suatu perkumpulan atau persekutuan atau rapat atau apapun itu yang berkumpul banyak orang, mari kita perhatikan Bapak Ibu siapa dan bagaimana yang lebih mendominasi. Jadi kita dapat melihat setiap karakter-karakter manusia dengan bagaimana dia menyampaikan apa yang boleh dia sampaikan. Ada mungkin karakter yang harus selalu didengar, ya. Jadi belum selesai temannya berbicara, dia sudah memotongnya dan berkata bahwasanya setiap hal yang boleh dia lakukan, dia pikirkan itulah yang menjadi kebenaran. Jadi boleh kita perhatikan di dalam setiap perkumpulan kita Bapak Ibu, jikalau seseorang cenderung selalu mengatakan apa yang boleh dia lakukan atau jasanya yang paling banyak, atau bahkan jikalau dia tidak ada pada suatu perkumpulan itu akan sirna. Jadi kecenderungan dalam diri manusia adalah bagaimana supaya dirinya menonjol, bagaimana dirinya supaya lebih dipuji, bagaimana dirinya supaya lebih wah daripada orang lain. Jadi ada juga beberapa karakter yang sangat sulit mendengarkan orang lain atau bahkan dia saja yang berbicara terus tanpa memberikan kesempatan kepada orang lain. Dan yang selalu dia bicarakan bukan penyelesaian terhadap suatu masalah, tetapi bagaimana dia selalu dibicarakan. Ada-ada saja begitu. Tetapi kalau ada pun orang-orang seperti itu Bapak Ibu, jangan kita menjadi terkontaminasi dan berupaya kalau kamu menunjukkan dirimu dan kehebatanmu, aku pun bisa. Jadi orang-orang Kristen harus dapat meng-cut dirinya dari situasi-situasi seperti itu. Jikalau diminta pendapat daripada kita, mari kita berikan dengan solusi tanpa harus selalu memegahkan diri. Ini menjadi perhatian bagi kita secara khusus nasihat yang diberikan kepada kita melalui firman ini dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita melakukan segala sesuatu atau kepada kita diminta pendapat, katakan sesuai apa yang dibutuhkan oleh sesama atau bahkan oleh dalam persekutuan itu. Jadi bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudariku kita menjadi malah diam saja, bukan, tetapi apa yang dipentingkan dalam persekutuan itu yang kita sampaikan dan apa yang penting bagi orang lain. Jadi ketika kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri Bapak Ibu, itu tidak dapat mewakili kepentingan orang lain. Maka dalam firman ini juga dikatakan sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini pengajaran yang sangat indah Bapak Ibu. Bagaimana saya menganggap Bapak Ibu itu lebih utama daripada diri saya sendiri. Ini adalah ciri daripada penyangkalan diri. Jadi manusia biasa itu adalah bagaimana kepentingannya lebih didahulukan, tetapi orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, dia akan berkata, kepentinganmu adalah kepentinganku. Ketika aku mendahulukanmu, itu juga mendahulukan aku. Artinya di sana ada saling menghormati, ada saling pemaknaan bahwa di dalam Yesus Kristus itu juga yang dicerminkan.
Dia dengan rendah hati mati untuk kita, untuk kepentingan kita. Demikian juga dengan kita. Maka ketenangan, kedamaian akan terjadi dalam suatu persekutuan. Tetapi kalau seorang yang lain menganggap dirinya lebih utama dan kepentingannya lebih utama, maka pertikaian, konflik akan terjadi. Maka mari menekan ego kita dan mengatakan apa yang dibutuhkan perkumpulan ini, atau apa yang dapat saya lakukan di persekutuan saya ini dengan mendahulukan orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku tetap belajar dan tetap menghormati satu sama lain. Entah siapapun mereka, mari tetap belajar untuk dapat saling menghargai dan menghormati. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami tetap hidup dalam perkenanan Tuhan dan tetap hidup dalam kerendahan hati. Supaya kami tidak selalu menganggap diri kami yang paling benar, diri kami yang paling berjasa, diri kami yang paling utama daripada orang lain. Tetapi kami dapat mengendalikan diri kami untuk dapat kami saling menghargai, menghormati dalam setiap perkumpulan kami, persekutuan kami, atau bahkan hubungan suami dan istri, atau juga di tengah-tengah keluarga, dan bahkan antara orang tua dan anak-anak, supaya pertikaian, konflik, dan percideraan tidak ada pada kami, tetapi damai sejahtera, sukacita itulah yang tinggal di dalam kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan, di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap pelayanan mereka, biar nama Tuhan semakin dimuliakan. Bahkan para hamba Tuhan yang mempersiapkan diri di dalam pelayanan ibadah minggu esok juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.